Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman ya, ini pagi hari ya, masih kucel, belum mandi ya, habis jalan kaki ya, muter-muterin komplek ya, lumayan ya teman-teman ya. Rileks saja, santai saja. Jadi teman-teman yang belum memulai aktivitas seperti ini, saya harapkan teman-teman itu mulai dari sekarang ya, jangan ditunda-tunda ya, daripada nanti teman-teman itu semakin kepikiran lagi ya di rumah, memikirkan sensasi, pagi-pagi baru bangun tidur sudah kepikiran ini dan itu ya. Alangkah baiknya teman-teman itu kalau pagi hari itu keluar dari rumah ya, nggak usah ngoyo, nggak usah terlalu forsir dulu ya, sebisa kita, semampu kita ya, nanti itu akan terbiasa ya teman-teman ya. Karena biasanya orang yang masih dalam gangguan asam lambung dan anxiety ini, apalagi yang kecemasannya masih tinggi ya teman-teman ya, itu kan penuh dengan keraguan ya, penuh dengan ketakutan juga ya. Jadi ketika kita mau beraktivitas, kita mau keluar rumah itu, belum saja kita lakukan sudah kepikiran yang enggak. Nah ini ya teman-teman, ini penting sekali. Jadi untuk teman-teman, ayo mulailah dari sekarang, daripada nanti teman-teman itu malah di rumah kecemasannya tambah lagi ya, muncul ini muncul itu, tambah cemas lagi, tambah takut lagi, malah nanti akan tertunda terus ya teman-teman, tertunda terus untuk kita itu bisa keluar dari rumah gitu, untuk kita bisa jalan-jalan, itu akhirnya nanti ketunda lagi ya. Dan kalau ketunda seperti itu terus ya, proses pemulihannya menurut saya juga kurang maksimal ya teman-teman ya. Jadi sebisa saja, semampu kita dulu aja kita lakukan aktivitasnya ya di pagi hari. Mungkin yang masih beraninya ada di sekitaran rumah ya nggak apa-apa, nggak masalah ya teman-teman ya. Yang penting ajak tubuh kita itu untuk bergerak ya. Apalagi di pagi hari kayak gini kan masih udara itu masih seger ya teman-teman, masih sejuk gitu ya. Jadi menurut saya itu sangat bagus sekali ya. Dan ini juga bisa buat relaksasi. Masih banyak suara-suara burung ya teman-teman, masih banyak suara-suara apa namanya ya, ini apa namanya, suara-suara burung, suara-suara jangkrik-jangkrik kecil ya teman-teman ya. Terus banyak juga yang apa namanya, tetangga-tetangga yang mulai beraktivitas gitu ya teman-teman, kita bisa menyapa mereka gitu ya. Dan itu nanti akan terbiasa ya teman-teman, nanti setelah terbiasa gitu nanti kita itu akan merasakan sesuatu yang apa namanya, memicu semangat kita gitu, semangat kita untuk beraktivitas seperti ini terus gitu ya teman-teman ya. Dari situlah nanti kita sudah nggak kebingungan lagi ketika kita bangun tidur, kita sudah apa namanya, mungkin kita sudah ada yang sudah sarapan atau apa, kita nggak bingung lagi mau ngapain gitu ya. Karena kalau kita itu bingung itu kan ujung-ujungnya juga mikirnya itu sensasi. Jadi alihkan ke hal-hal yang seperti ini ya teman-teman ya. Jalan kaki pagi hari itu bagus gitu, jadi lakukanlah mulai dari sekarang sebelum teman-teman itu semakin males gitu ya, semakin takut gitu ya. Jadi kalau nanti teman-teman sudah berhasil 1 kali, 2 kali, 3 kali, itu kesananya itu akan terbiasa ya teman-teman ya. Dan dari beberapa teman-teman mungkin sudah berani ya, sampai sudah bisa beraktivitas, sudah apa namanya, sudah keluar jauh, sudah berani kemana-mana, itu sudah prosesnya itu sudah membaik ya teman-teman ya. Dan ada juga dari teman-teman yang masih takut ya teman-teman, dan ini penting sekali, lakukanlah dari sekarang. Belajar ya, belajar sedikit demi sedikit ya, keluar dari rumah itu walaupun hanya sebatas apa namanya, seputaran rumah saja gitu, itu nggak masalah, nggak apa-apa ya teman-teman. Besok laginya itu dicoba agak jauh lagi, besok laginya dicoba agak jauh lagi, itu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi banyak sekali apa namanya, banyak sekali aktivitas-aktivitas yang sebenarnya kita bisa jalani ya teman-teman ya. Kita bisa jalani, kita bisa apa namanya, kita bisa lakukan gitu ya. Dan sebelumnya itu memang tidak pernah terpikir seperti itu ya teman-teman. Yang kita pikirkan itu selalunya ketika bangun tidur, mikirnya itu langsung ke sensasi, sensasi dan sensasi terus gitu ya teman-teman. Dan ini enggak bagus ya, ini enggak baik untuk kita itu dalam proses pemulihan ya teman-teman ya, dalam proses kita itu menghadapi gangguan asam lambung dan anxiety ini. Menurut saya itu tidak bagus ya, untuk merasa-rasa terus sensasi yang muncul ya teman-teman. Jadi apa yang harus kita lakukan ya, intinya tetap aktivitas gitu ya, walaupun masih terbatas ya teman-teman, walaupun masih terbatas,
masih di sekitaran rumah itu nggak apa-apa teman-teman ya, nggak apa-apa ya. Kalau memang teman-teman itu masih apa namanya ya, masih takut gitu ya, masih takut ya, ajak teman ya, teman-teman ya, ajak teman lah, atau mungkin teman-teman yang sudah punya keluarga ya, terus ada anak gitu ya, bawa anak untuk nemenin jalan-jalan gitu ya teman-teman ya. Nggak usah terlalu lama gitu, nggak apa-apa teman-teman, santai saja, lakukan santai, nikmati saja gitu ya perkembangannya, tahapannya gitu. Karena kalau memang kita sering melakukan seperti itu, nanti mood kita juga akan semakin bagus ya. Itu pengalaman saya itu seperti itu. Jadi ketika kita mau tidur malam gitu ya, kita di pikirannya wah ya kita tidur gitu, besok pagi mau jalan-jalan gitu. Jadi terpikirnya itu seperti itu, nggak kepikiran besok mau ngapain ya, besok muncul lagi nggak sensasinya ya, besok gimana ya, sudah baikan atau belum ya. Jangan berpikiran seperti itu terus ya teman-teman ya. Kita lakukan kegiatan-kegiatan rutin lah ya, sebisa kita, semampu kita dulu gitu ya. Kalau yang memang sudah bisa bekerja gitu ya, gak usah terlalu dipikir ngoyo-ngoyo sekali ya, planningnya diatur sesuai dengan kondisi kita saja dulu gitu ya. Karena banyak sekali dari teman-teman itu yang fasenya masih di fase apa namanya, takut ya, takut kemana-mana, takut beraktivitas gitu ya, sampai bingung ya harus ngapain lagi gitu ya, dan itu akan menjadikan kita itu semakin bingung, dan itu juga bisa mengakibatkan kita itu semakin cemas ya. Maka dari itu ya teman-teman ya, penting sekali aktivitas-aktivitas, walaupun hanya sekedar jalan kaki, muterin komplek, atau masih di sekitaran rumah, itu bagus sekali buat apa namanya, proses pemulihan ya teman-teman. Saat dulu pun juga mengalaminya seperti itu, dan yang saya jalani juga seperti itu ya teman-teman ya. Intinya semampu kita dulu ya, semampu kita dulu, sebisa kita dulu, jangan terlalu ngoyo, jangan terlalu dipaksakan ya teman-teman ya. Insya Allah juga nanti gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini juga semakin hari ya, sedikit demi sedikit itu juga akan mulai membaik ya teman-teman. Jadi kembali lagi ke teman-teman yang 3P ya, dari pola makannya, dari pola hidupnya ya, dari pola pikirnya gitu ya teman-teman ya. Dan ini menyangkut ke pola hidup sehatnya ya teman-teman. Malam jangan begadang, istirahat yang cukup, paginya jalan-jalan kaki gitu ya, olahraga kecil gitu ya teman-teman ya. Itu insya Allah akan menjadikan mood kita itu tambah bagus ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, sekali lagi saya sampaikan ya, mulailah dari sekarang untuk bisa memberanikan diri ya, memberanikan diri untuk keluar dari rumah, untuk aktivitas ya, walaupun hanya sekedar jalan kaki ya teman-teman. Insya Allah ini akan sangat bermanfaat ya teman-teman, buat kita, buat teman-teman gitu ya, untuk kesehatan kita ya. Semoga teman-teman tetap semangat dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety. Jangan panik, jangan cemas. Insya Allah nanti perlahan-lahan juga teman-teman itu akan membaik dan normal kembali ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekian dulu ya teman-teman ya. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.